Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan membahas tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayur. Yang kedua, apresiasi terhadap gambar pemandangan. Yang ketiga, pendapat pribadi tentang pesan moral dari cerita. Dan yang terakhir, yang keempat, membedakan sikap baik dan tidak baik. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu proses penjualan sayur. Nah, di sini Bapak mengambil contoh sayurannya kangkung. Sayur kangkung yang kita makan sehari-hari sebelumnya sampai ke kita telah mengalami proses kegiatan ekonomi yang panjang. Sayur kangkung tersebut awalnya berasal dari hasil pertanian. Nah, anak-anak bisa dilihat contoh gambarnya ada di halaman 40. Prosesnya, yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasilnya, kangkung menjadi tumbuh subur dan siap dipanen. Yang kedua, kangkung yang sudah siap dipanen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Hasilnya, kangkung sudah dipanen. Nah, yang ketiga, kangkung siap untuk diantarkan ke pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Hasilnya, kangkung sampai di tempat tujuan, yaitu pasar. Selanjutnya, setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual oleh pedagang sayur dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. Tentunya kita semua sering ya melihat pagi-pagi ada yang dagang sayur didorong atau pakai motor seperti itu. Nah, proses yang terakhir yaitu kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Nah, mungkin proses dari penjualan sayur kangkung ya, mungkin seperti itu. Lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 40. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apresiasi terhadap gambar pemandangan. Kita dapat memberi apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan, kita dapat memberikan apresiasi hal detail dan kerapihan gambar. Apresiasi itu artinya menilai suatu gambar. Misalkan teman kita sedang menggambar, lalu kita memberikan apresiasi berupa penilaian apakah gambar tersebut bagus ataupun kurang bagus, apakah warnanya sesuai ataukah tidak sesuai. Misalkan ada yang ngegambar pantai nih, tapi lautnya itu warna kuning misalkan. Nah, itu kalian diapresiasi, dinilai apakah laut itu sesuai atau tidak warnanya kuning, ataukah harus warna apa. Misalkan seharusnya laut berwarna biru, tidak berwarna kuning. Nah, seperti itu contohnya. Anak-anak bisa melihat di halaman 41 secara detailnya ya, contoh apresiasi. Di situ ada gambar sawah dan juga ada gambar dua anak kecil sedang bermain di pantai. Contohnya ada, bisa dilihat ya di buku Bupena halaman 41. Nah, selanjutnya materi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan perjalanan berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memberikan pendapat pribadi yang mengenai pesan moral sebuah cerita. Pendapat tersebut sesuai dengan pesan moral yang telah disampaikan.
Nah, anak-anak kita bisa melihat tentang pesan moral ini ada di halaman 42. Materi selanjutnya yaitu tentang membedakan sikap baik dan tidak baik. Kita sebagai manusia, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan. Nah, di sini sila pertama misalkan ya. Contoh sikap baiknya menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baik tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Nah, meskipun agama kita berbeda, tapi kita tetap harus berteman antara satu sama lain agar tercipta kerukunan. Sila yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Itu contoh yang baik. Contoh yang tidak baik, sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, kita itu tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita miliki. Agak baiknya kita tetap rendah hati. Sila yang ketiga yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, itu contoh yang baik. Contoh yang sikap yang tidak baik, mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, contoh yang sikap baiknya itu sila keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Nah, contoh sikap yang tidak baik, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, di sini misalkan ada teman kita yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, di situ kita menuntut teman kita itu harus sependapat dengan kita. Nah, itu tidak boleh ya, tidak baik. Alangkah lebih baiknya kita bicarakan dulu, cari jalan tengahnya. Nah, itu baru pendapat yang harus kita sepakati bersama. Selanjutnya, membiasakan hidup hemat. Nah, itu contoh sikap baik, hidup hemat ya. Jadi kita jangan jajan sembarangan, jangan baru beli mainan baru, besoknya beli lagi. Nah, itu tidak boleh. Contoh sikap tidak baiknya memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, misalkan kita punya uang nih, tapi dipergunakannya itu untuk yang tidak bermanfaat, misalkan membeli sesuatu yang tidak membuat perut kita kenyang, itu kurang baik menurut Bapak ya. Nah, mungkin materi untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.